إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني في الله, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kita agar kita mengikuti agama Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Azza wa Jal, "Qul sadaqallah." Katakanlah wahai Muhammad, benarlah segala yang diucapkan Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang musyrik. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita juga untuk meneladani agama Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Azza wa Jal, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dan Allah Azza wa Jal telah menjelaskan bahawa barang siapa yang membenci agama Ibrahim, barang siapa yang mengabaikan agama Ibrahim, maka dia orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kata Allah Azza wa Jal, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Wal iyadu billah. Wa laqad istafainahu fid dunya. Dan kami telah memilih Ibrahim di dunia, dan pada hari akhir dia termasuk orang yang saleh. Ikhwani fillah, jika Allah Azza wa Jal memerintahkan kita agar kita mengikuti agama Ibrahim dan agar kita meneladani agama Ibrahim, dan Allah mengancam kita, Allah menamakan orang yang membenci agama Ibrahim, maka apa itu agama Ibrahim? Atas apa yang dibangunkan agama Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam? Kata Allah Azza wa Jal, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum." Berjihadlah kamu di jalan Allah Azza wa Jal dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah lah yang memilih kalian. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menjadikan atasmu kesukaran pada agamamu. Millata abikum Ibrahim, itulah agama nenek moyangmu Ibrahim alaihi salam. Huwa sammakumul muslimina min qabli wa fi hadha. Dialah yang menamakan kalian muslim di zaman terdahulu dan pada kitab ini, yaitu Al-Quran. Liyakuna ar-rasulu alaikum syahida, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian, dan agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi wa maulakum. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fillah, ini adalah agama Ibrahim alaihi salam, yaitu wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jihadlah kepada Allah dalam setiap ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dalam setiap nafas, dalam setiap gerak dan diamnya. Engkau harus berjihad kepada Allah Azza wa Jal. Dalam arena dakwah harus engkau berjihad kepada Allah Azza wa Jal. Janganlah engkau main di dalam agama Allah Azza wa Jal. Agama Allah bukan untuk orang yang main, bukan untuk orang yang merasa malas atau cimas atau gelisah atau tidak serius dalam agama Allah Azza wa Jal. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah engkau kepada Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
Bukan hanya berjihad saja, tetapi dengan jihad yang sebenar-benarnya. Engkau harus, ikhwani fillah, mengetahui apa itu agama Ibrahim. Dibangun atas berkorban untuk Allah. Dengan tibu, dengan darah, dengan waktu, dengan anak-anak, dengan istri, dengan seluruh umur manusia. Begitulah Ibrahim alaihissalam menunjuk seluruh manusia bagaimana mereka berkorban untuk Allah dan Rasulnya dan agama Islam. Bagaimana mereka tunduk untuk syariat Allah. Bagaimana engkau harus berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bagaimana engkau tidak boleh bermain di dalam agama Allah Azza wa Jal. Jika engkau ingin surga, jika engkau ingin keridhaan Allah, bahwa ini bukan dengan doa saja. Nabi tidak cukup untuk berdoa saja. Jika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab bin al-Arat, seorang sahabat Nabi yang banyak diazab di badan pasir Makkah. Beliau datang kepada Rasulullah. Rasulullah belum hijrah. Beliau duduk di hadapan Ka'bah. Datang Khabbab bin al-Arat. Tubuhnya ada darah turun dari tubuhnya. Kerana beliau diazab dengan azab yang sangat bidih. Berkata, ya Rasulullah, kapan engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Kapan engkau meminta pertolongan dari Allah untuk kami? Nabi marah. Nabi marah sekali. Kenapa? Karena beliau bergisa-gisa. Beliau fikir pertolongan Allah ini datang kepada umat yang senang main. Kepada umat yang sangat bodoh dalam agama Allah Azza wa Jal. Dalam umat yang belum menurbankan apapun yang di dalam tangan mereka atau di dalam hati mereka, di dalam tubuh mereka, dalam keluarga mereka. Belum kita, ikhwani, belum berkorban dengan korban yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jal. Belum kita berjihad di dalam arena dakwah. Belum kita berjihad di dalam menuntut ilmu. Belum kita berjihad di dalam tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jal. Ada banyak perintah Allah yang kami sudah hafal, tapi kami belum melaksanakannya untuk Allah, murni untuk Allah Azza wa Jal. Belum, ikhwani. Banyak di antara kita masih mencari uzur untuk semua syahwat nafsu dia. Agama ini bukan untukmu, wahai yang mencari uzur. Bukan untukmu, wahai bermain di dalam agama Allah Azza wa Jal. Agama ini untuk orang yang kukuh di dalam agama Allah, yang berpegang teguh di dalam agama Allah, yang menegakkan syariat Allah Azza wa Jal, walau semua kehidupannya akan dibinasa. Engkau bukan anak dunia, tetapi engkau anak akhirat. Engkau berada di dunia, di dalam kenikmatan Allah, supaya engkau bisa berjalan cepat kepada akhirat. Engkau harus meyakini ini, ikhwani. Ini Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam sudah memberikan contoh yang baik bagi orang yang ingin berjihad di dalam jalan Allah, dalam dengan jihad yang sebenar-benarnya. Untuk orang yang tidak mau main di dalam agama Allah Azza wa Jal. Ini Ibrahim alaihi salam di dalam dakwah kepada Allah. Beliau berada di antara sebuah kaum yang mana mereka hanya menyembah berhala-berhala. Menyembah apa yang mereka membuat dengan tangannya sendiri. Allahu Akbar. Beliau suruh mereka untuk bertauhid kepada Allah. Lalu mereka enggan. Artinya, beliau harus memberikan sebuah bukti yang nyata bahwasanya ini berhala tidak boleh disembah sama sekali. Yang berhak untuk disembahi hanya Allah saja, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Akhirnya beliau menghancurkan berhala-berhala mereka, kecuali satu berhala yang besar di dalam rumah ibadah mereka. Lalu mereka datang di pagi hari untuk beribadah kepada berhala. Ternyata berhala sudah dihancurkan. Mereka bertanya, siapa yang berani melakukan ini? Ada pemuda remaja yang kemarin mencilak berhala kita. Pasti beliau.
Mereka mendatangkan Ibrahim alaihi salam. Apakah engkau yang menghancurkan ini? Kata Ibrahim, tanyalah mereka. Jika mereka Tuhan yang benar, pasti mereka akan berbicara kepada kalian. Pasti mereka akan membela diri mereka. Lalu mereka kembali kepada akal mereka sebentar saja. Kemudian mereka terus dalam kesombongan di bumi wal'iyadzubillah. Mereka ingin menghancurkan Ibrahim, menjadikan Ibrahim ini contoh untuk orang yang lain yang ingin menghancurkan berhala-berhala mereka. Mereka menumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. 1 bulan mereka menumpulkan kayu bakar supaya membakar Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ada Ibrahim alaihissalam diikat dengan besi dan ada di hadapannya api yang luar biasa, ikhwani. Mereka ingin melemparkan Ibrahim dari jauh kerana tidak ada seorang pun berani di antara mereka mendekati api tersebut. Apakah Ibrahim gelisah? Apakah Ibrahim minta maaf kepada mereka? Apakah Ibrahim mundur dari dakwah beliau? Bukan, ikhwani. Ibrahim mengetahui alaihi salam, beliau suruh mereka untuk bertauhid kepada Allah. Tauhid ini bukan kata lisan saja. Tauhid ini artinya engkau meyakini bahwasannya yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini hanya Allah saja. Tuhan api, Tuhan orang musyrikin, Tuhan orang muslimin, Tuhan semesta alam ini hanya Allah saja. Tidak boleh sama sekali dia takut kepada selain Allah sama sekali. Hanya kepada Allah saja. Bagaimana beliau sekarang akan gelisah dari api tersebut? Beliau hanya mengucap hasbunallahu wa ni'mal wakil. Beliau tidak minta pertolongan dari malaikat-malaikat Allah, Jibril atau Mikail atau yang lain. Tidak, ikhwani. Beliau hanya menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Dialah sebaik-baik penolong. Lalu Allah Azza wa Jalla langsung berfirman, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami mengatakan, wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim alaihi salam. Begitulah kepada engkau yang ingin menjadi kukuh di dalam arena dakwah. Kepada engkau, wahai ingin menjadi orang saleh di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Jika engkau bersabar, jika engkau teguh, jika engkau bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, pasti Allah akan berfirman kepada engkau, dan kami menyatakan kepada ujian engkau, apapun ujian ini, jadilah dingin dan selamat bagi hamba-Ku. Jika engkau berserah diri kepada Allah Azza wa Jal, bukan berserah diri kepada ujianmu atau kepada kekuatanmu, hanya kepada Allah saja. Ini ikhwan yang pertama. Dalam arena dakwah, beliau berikan contoh yang paling baik untuk seorang da'i atau panitia dakwah atau setiap muslim dan muslimah. Kerana dakwah ini bukan pilihan untuk saya dan engkau. Dakwah ini wajib atas setiap muslim dan muslimah. Wajib, ikhwani. Bukan fardu kifayah. Ini fardu ain seperti salah. Engkau harus berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Ini Ibrahim alaihi salam. Ketika ini terjadi, mereka melihat bagaimana tanda kekuasaan Allah. Bagaimana api tidak bisa membakar Ibrahim, sementara api membakar semua hal yang mendekati api tersebut. Lalu mereka masih menyembunyikan diri di bumi. Ibrahim keluar dari kaumnya alaihi salam. Ibrahim hanya memiliki 1 istri. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikannya anak yang salih. Beliau bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhan kami, anugerahlah kepada aku anak yang salih. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikannya kabar gembira. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dan kami memberikannya kabar gembira dengan anak yang salih. Allah memberikannya apa yang dia bermohon. Sekarang anak baru lahirkan, ada istri, ada perintah Allah Azza wa Jalla turun. Wahai Ibrahim, buat mereka dalam lembah Makkah, yang mana di sana tidak ada orang sama sekali, tidak ada hewan sama sekali, tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada air sama sekali.
Lalu Ibrahim tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Kerana tidak ada pilihan di hadapan perintah Allah Azza wa Jal. Beliau membawa isterinya dan anaknya ke lembah Makkah. Beliau membuat mereka di sana ingin kembali ke Syam, tidak berbicara kepada mereka. Lalu isterinya berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini? Lalu beliau tidak menoleh sama sekali kepada mereka. 2 kali, 3 kali. Akhirnya isterinya mengingat bahwasannya Ibrahim adalah Rasulullah. Pasti tidak melakukan apapun kecuali ada bukti dari Allah, dalil dari Allah, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Lalu istrinya berkata, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah untukmu? Kata Ibrahim, ya. Kata istri itu, artinya Allah tidak meneladani kami, tidak melintarkan kami. Tidak melintarkan kami. Ini jawaban seorang wanita. Bukan bersama orang atau di negeri asing. Ini di dalam lembah yang tidak ada apapun untuk mereka bisa hidup di sana. Tapi mereka mengetahui yang Tuhan semesta alam ini Allah Jalla Jalal wa Taqaddas Asma'u. Mereka mengetahui kita harus berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini perintah Allah kepada Ibrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhan yang berkata kepadanya, wahai Ibrahim, berserah dirilah. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Jawabannya Ibrahim apa? Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam ini. Ini yang engkau harus mempelajari. Engkau harus berserah diri kepada perintah Allah Azza wa Jal. Kepada apa yang meridai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau di dunia bukan engkau anak dunia. Engkau di dunia untuk apa? Membawa bekal kepada akhirat. Engkau di dunia untuk apa? Supaya engkau bisa masuk surga. Ini tempat kita yang asli. Jika ayah kita Adam alaihissalam masuk surga, keluar kerana syahwat nafsu. Janganlah syahwat nafsu engkau di dunia menghalangi antaramu dan akhirat. Ini isterinya Ibrahim berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Makan sudah habis, air sudah habis. Beliau bulan pergi dari antara 2 bukti Safa dan Marwah. Allah mensyukuri beliau menjadikan ini salah satu rukun untuk setiap orang sampai hari qiyamah yang ingin berumrah atau berhaji. Supaya engkau mengingat ini kerana ada wanita yang sendiri, yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jal, yang rida terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Bagaimana Allah mensyukuri beliau? Bukan hanya satu pujian di dalam Al-Quran, tapi salah satu ibadah sampai hari qiyamah. Kerana langkah-langkah wanita ini. Semua orang yang ingin pergi berumrah atau berhaji harus rindu untuk minum air zam-zam. Ini barakah dari anak yang kecil ini. Ketika beliau sudah haus dan lapar, tidak ada apapun untuk beliau bisa minum. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikannya air zam-zam yang masih mengeluarkan air sampai hari qiyamah. Ini barakah jika engkau tunduk kepada Allah dan syariatnya, ikhwani. Pelajaran dari Ibrahim alaihissalam luar biasa, ikhwani. Tapi kalau kita bisa menambil pelajaran yang penting dari kisah dan langkah-langkah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua agar kita mengikuti agama Ibrahim عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد إخواني في الله, di antara pelajaran yang penting dari kisah Ibrahim alaihissalam, di antara agama Ibrahim alaihissalam, tian-tian agama Ibrahim, kita harus menurbankan apapun yang Allah Azza wa Jal berikan untuk kita. Tidak ada satu hal mahal atas agama Allah Azza wa Jal. Semuanya murah. Termasuk jiwa kita sendiri. Termasuk anak kita dan istri-istri kita. Dan apapun yang kita memiliki hanya untuk agama Allah Azza wa Jal. Dinan dengan hati, ikhwani. Ini Ibrahim alaihi salam. Anaknya sudah sanggup berusaha bersamanya. Allah Azza wa Jal memberikan ujian yang nyata untuknya. Ujian ini tidak datang lagi sampai hari qiyamah. Hanya yang diuji dengan ujian ini hanya Ibrahim saja.
Supaya engkau mengetahui apapun yang engkau berusaha untuk Allah Azza wa Jal, ini hal yang rimah sekali. Tapi di tembaga Allah, engkau tidak tahu mana yang berat, mana yang limah, mana yang baik, mana yang buruk. Engkau tidak tahu. Ini Ibrahim alaihi salam. Allah memberikannya ujian yang nyata. Kata Allah, inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya, inilah ujian yang nyata. Kata Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku memilihmu. Fikirkanlah bagaimana bindabatmu. Subhanallah, ini seorang ayah yang sudah lama beliau tidak mempunyai anak. Ketika anaknya sudah tumbuh besar sedikit, sudah sanggup berusaha bersamanya, beliau diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih anaknya. Apakah perintah ini masuk akal manusia? Pasti tidak masuk akal manusia. Tetapi banyak di dalam syariat Islam tidak masuk akal manusia. Kenapa kita berrukuk seperti ini? Sujud seperti ini? Kenapa kita salat 3 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat fajr, 4 rakaat salat zuhur? Ini semuanya tidak masuk akal ikhwani. Kenapa kita harus berhaji, tawaf di sekitar Ka'bah atau mencium Hajar Aswad? Semua ini tidak termasuk akal. Tetapi ini syariat Allah Azza wa Jal. Engkau harus tunduk kepada syariat Allah. Bukan syariat Allah harus tunduk kepada akalmu. Engkau harus berserah diri kepada apa-apa yang engkau diperintah oleh Allah Azza wa Jal. Inilah ujian yang nyata ikhwani. Seorang ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Beliau tunduk. Apa jawab anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Mudah-mudahan engkau akan mendapati aku orang-orang sabar. Falamma aslama, apabila mereka berdua sudah berserah diri kepada perintah Allah dan syariat Allah Azza wa Jal. Ini yang Allah ingin melihat dari hambanya ikhwani. Engkau berserah diri atau tidak? Engkau tunduk atau tidak? Falamma aslama, apabila mereka sudah berdua berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin. Dan Ibrahim alaihissalam memberikan anaknya ke atas bilbisnya untuk melakukan perintah Allah Azza wa Jal. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kami menatakan, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah kami memberikan balasan untuk orang yang berbuat baik. Ini balasan Allah Azza wa Jalla. Apa balasan Allah? Allah tebus anak itu dengan seukur sembelihan dari surga yang luar biasa. Allah abdikan pujian yang baik untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera bagi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, tidak ada satu Nabi setelah Nabi Muhammad banyak kita sebut namanya, mengucap salam kepadanya dan salawat kepadanya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada salah satu Nabi pun Allah memerintahkan kita, bahkan memerintahkan Nabi Muhammad untuk meneladani beliau kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ittabi' millata Ibrahim hanifah. Wahai Muhammad, ikutilah millata Ibrahim, agama Ibrahim alaihissalam yang lurus. Beginilah ikhwani, jika engkau menerima apa yang diperintah Allah, apa yang diperintah Nabi Muhammad SAW, jika engkau tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla, pasti ada balasan yang baik dari Allah untukmu. Banyak ada pelajaran dari kisah Ibrahim alaihissalam yang kita harus mengetahui. Agama Ibrahim itu dibangunkan atas apa? Atas berkorban, pengabdian dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم أطعم جائعهم. اللهم آمن روعاتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم أجمع على الحق كلمتهم. اللهم شتت
اللهم شتت شمل أعدائهم يا رب العالمين، اللهم شتت شمل أعدائهم يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المجاهدون في سبيلك يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن له حق علينا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقيموا الصلاة.